Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia yang hari ini masih merasakan resah dan gelisah karena masih berurusan sama yang namanya aplikasi pinjol. Dan kali ini kita pengen memberitahukan kepada kalian beberapa aplikasi pinjol yang mungkin pernah nongkrong di urutan daftar aplikasi pinjol yang legal OJK, terdaftar dan mungkin pernah punya status berizin ya. Dan ternyata hari ini beberapa aplikasi tersebut, puluhan aplikasi tersebut tidak lagi terdaftar di OJK. Jadi kalau sudah tidak terdaftar berarti mereka adalah pinjol ilegal. Pinjol ilegal bagaimana menurut kalian? Tidak usah dibayar karena mereka sudah tidak taat, tidak tunduk dan tidak patuh pada peraturan pemerintah. Kira-kira apa saja sih ya aplikasi pinjol yang mungkin pernah terdaftar dan hari ini sudah menjadi pinjol ilegal? Kita akan beritahukan pada video kali ini. Ini dia guys ya. Di urutan pertama, aplikasi kotak koin. Ada yang pernah pakai aplikasi kotak koin dan ternyata aplikasi tersebut tidak lagi memiliki status terdaftar dan berizin di OJK. Itu yang pertama, aplikasi kotak koin. Kemarin banyak juga subscriber kita yang masih baru saja terjebak itu masih memakai aplikasi kotak koin dan ternyata aplikasi tersebut sudah tidak lagi memiliki status terdaftar dan berizin di OJK. Kotak koin untuk di urutan yang pertama. Dan yang kedua adalah aplikasi Pinjamindo. Ada yang punya pengalaman memakai aplikasi Pinjamindo ini. Dan ternyata aplikasi Pinjamindo itu sudah tidak lagi terdaftar dan tidak berizin sesuai dengan peraturan OJK. Aplikasi Pinjamindo tidak lagi memiliki status terdaftar dan berizin dan dinyatakan ilegal. Oke lanjut, untuk yang selanjutnya adalah aplikasi Solusi Kita. Aplikasi Solusi Kita juga sekarang sudah tidak memiliki status terdaftar dan berizin. Ada yang punya pengalaman memakai aplikasi Solusi Kita dan ternyata mereka sudah tidak lagi terdaftar dan tidak berizin di OJK. Itu untuk 3 aplikasi dan yang selanjutnya akan kita sebutkan pada video kali ini ya. Jadi jangan di skip supaya nanti kalian bisa mendapatkan semua informasi-informasi secara penuh, tidak setengah-setengah, dan kalian bisa mengambil sikap atas apa yang hari ini sedang terjadi pada diri kalian. Oke lanjut, yang selanjutnya itu adalah aplikasi Saku Ceria. Saku Ceria ini kemarin ya lumayan besar dan debiturnya juga lumayan banyak dan ternyata hari ini sudah tidak lagi memiliki status terdaftar dan berizin di OJK. Itu untuk di aplikasi Saku Ceria. Dan yang selanjutnya adalah aplikasi Ringan ya. Aplikasi Ringan ternyata sudah tidak lagi terdaftar dan berizin di OJK. Ya, itu sudah tidak lagi terdaftar dan tidak lagi berizin untuk aplikasi Ringan. Dan yang selanjutnya adalah aplikasi Pinbi. Tulisannya seperti yang di bawah, PINBEE, Pinbi. Mungkin ada yang memakai atau mungkin pernah punya pengalaman di aplikasi ini dan dinyatakan sudah tidak lagi terdaftar dan tidak lagi berizin di OJK. Dan yang selanjutnya adalah aplikasi Pinjamkan. Aplikasi Pinjamkan juga ternyata sudah tidak lagi terdaftar dan tidak lagi berizin di OJK. Dan yang selanjutnya adalah aplikasi Oke Peer to Peer. Itu sudah tidak ada lagi namanya di daftar aplikasi-aplikasi pinjol yang memiliki status terdaftar dan berizin di OJK. Oke Peer to Peer itu tidak lagi terdaftar dan tidak berizin di OJK. Dan yang selanjutnya adalah aplikasi Teman Prima. Ada yang pernah pakai aplikasi Teman Prima dan ternyata aplikasi tersebut sudah tidak lagi memiliki status terdaftar dan berizin. Dan yang selanjutnya adalah aplikasi Pundiku. Ternyata sudah tidak lagi terdaftar. Pundiku ya, bukan Ada Pundi. Pundiku sudah tidak lagi terdaftar. Untuk Ada Pundi itu masih terdaftar ya. Dan selanjutnya adalah aplikasi Guena tulisannya. Itu sudah tidak lagi terdaftar
di OJK. Dan yang selanjutnya adalah aplikasi EduFund. Aplikasi EduFund sudah tidak lagi terdaftar di OJK per tanggal 7 Januari 2022 yang di-share oleh pihak OJK ya. Dan yang selanjutnya adalah aplikasi Triplus. Triplus juga sudah tidak memiliki status berizin di OJK. Dan yang selanjutnya adalah aplikasi ladang modal. Ada yang pernah memakai aplikasi ladang modal dan ternyata mereka sudah tidak lagi memiliki status terdaftar dan berizin. Dan yang selanjutnya adalah aplikasi OneHop. Aplikasi OneHop ini kemarin juga kalau nggak salah sudah pernah digerebek ya sama pihak kepolisian. Dan ternyata mereka tidak lagi memiliki status terdaftar dan berizin. Untuk aplikasi OneHop. OneHop itu tidak lagi terdaftar dan tidak lagi berizin di OJK. Dan yang selanjutnya adalah aplikasi Bisalam. Bisalam ini jarang didengar ya, dan ternyata sekarang tidak lagi terdaftar di OJK. Dan yang selanjutnya adalah aplikasi Asakita. Asakita juga tidak lagi terdaftar di OJK. Aplikasi Asakita. Dan yang selanjutnya adalah aplikasi Cangkul. Kemarin sempat heboh juga ya untuk para pengguna aplikasi Cangkul ini. Ternyata lumayan banyak dari subscriber kita yang mungkin pernah punya pengalaman untuk melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi Cangkul ini. Dan yang selanjutnya adalah aplikasi Digiland. Digiland juga tidak lagi terdaftar di OJK. Dan yang selanjutnya adalah aplikasi BBX Fintech. BBX Fintech seperti tulisan yang di samping. Itu aplikasi yang lumayan jarang didengar ya. Terus yang selanjutnya adalah aplikasi mitra peer-to-peer lending. Itu juga jarang didengar, tapi mungkin ada yang punya pengalaman dan sedang menggunakan aplikasi itu. Ternyata mereka sudah tidak lagi memiliki status berizin dan terdaftar di OJK. Dan yang selanjutnya adalah aplikasi Arga Pro. Arga Pro juga tidak lagi terdaftar di OJK. Dan yang selanjutnya adalah aplikasi Optima. Aplikasi Optima ini kemarin sempat banyak ya yang menggunakan aplikasi ini dan ternyata sudah lagi tidak terdaftar dan tidak berizin di OJK. Di sini artinya kalau sudah tidak lagi memiliki status terdaftar dan berizin di OJK, maka mereka dinyatakan ilegal ya. Kalau ilegal itu ya sudah pasti mereka tidak bisa mematuhi semua peraturan yang sudah ditetapkan pemerintah melalui OJK. Dan Optima ternyata sudah tidak lagi memiliki status terdaftar dan tidak lagi berizin di OJK. Dan yang selanjutnya adalah aplikasi Mikro Kapital Indonesia. Ini lumayan jarang ya, karena jarang terdengar seperti tulisan yang ada di bawah atau di samping. Dan yang selanjutnya adalah aplikasi Danon. Aplikasi Danon ternyata sudah tidak lagi memiliki status terdaftar dan berizin di OJK. Dan yang selanjutnya adalah aplikasi Kredibel. Aplikasi Kredibel juga sudah tidak lagi terdaftar dan tidak lagi berizin. Dan yang selanjutnya adalah aplikasi 4Kali. Ada yang punya pengalaman untuk memakai aplikasi 4Kali dan ternyata mereka sudah tidak memiliki status terdaftar dan tidak lagi berizin di OJK. Dan yang selanjutnya adalah aplikasi Fintech Syariah. Ternyata aplikasi Fintech Syariah sudah tergeser dan sudah tidak lagi memiliki status berizin dan terdaftar di OJK. Ini aplikasi yang lumayan banyak ya kemarin dipakai sama subscriber kita dan ternyata mereka tidak lagi memiliki status terdaftar dan berizin di OJK untuk aplikasi Fintech Syariah. Dan yang selanjutnya adalah aplikasi 4Kali. Aplikasi 4Kali lumayan jarang terdengar dan ternyata mereka sudah tidak memiliki status terdaftar dan berizin lagi. Dan yang selanjutnya adalah aplikasi Mau Pinjam. Aplikasi Mau Pinjam juga sudah tidak lagi memiliki status terdaftar dan berizin di OJK seperti tulisan yang di samping. Aplikasi Mau Pinjam. Dan yang selanjutnya adalah aplikasi Kontanku. Aplikasi Kontanku sudah tidak lagi terdaftar dan tidak lagi berizin di OJK. Dan yang selanjutnya adalah aplikasi Capital Boss. Seperti tulisan yang ada di samping, Capital Boss. Ternyata sudah tidak lagi terdaftar dan tidak lagi berizin. Dan yang selanjutnya adalah aplikasi Pasar Pinjam. Lumayan banyak ini. Apakah kalian masih punya hutang di aplikasi Pasar Pinjam ini?
dan ternyata mereka sudah tidak lagi memiliki status berizin di OJK untuk aplikasi pasar pinjam. Dan yang selanjutnya adalah aplikasi Kaspia. Aplikasi Kaspia juga ternyata sudah tidak lagi memiliki status terdaftar dan tidak lagi berizin di OJK. Dan yang selanjutnya adalah aplikasi Modal Antara. Ini juga lumayan jarang terdengar ya untuk aplikasi Modal Antara, dan ternyata mereka sempat nongkrong di urutan yang terdaftar di OJK, memiliki status legal, dan ternyata hari ini mereka sudah tidak lagi legal OJK dan mereka tidak terdaftar dan tidak berizin. Dan yang selanjutnya adalah aplikasi Cashwagon. Ada yang pakai aplikasi Cashwagon ya, ternyata aplikasi ini sudah tidak lagi berlabel OJK. Jadi kita memang harus sedikit lebih bijak ya untuk lebih teliti melihat aplikasi apa yang ingin kita gunakan hari ini. Dan yang selanjutnya adalah aplikasi Iterna. Aplikasi Iterna juga ternyata hari ini sudah tidak lagi memiliki status terdaftar dan berizin di OJK. Dan yang selanjutnya adalah aplikasi Kredit Cepat. Kredit Cepat ini lumayan senior dan mungkin banyak juga dari subscriber kita hari ini yang sedang menggunakan aplikasi itu. Dan ternyata aplikasi Kredit Cepat ini sudah tidak lagi terdaftar dan tidak lagi berizin di OJK dan dinyatakan ilegal. Aplikasi Kredit Cepat. Dan yang selanjutnya adalah aplikasi Rupiah One. Ini lumayan lama juga ya aplikasi Rupiah One ini. Mungkin juga dari subscriber yang lain masih ada yang berurusan dengan aplikasi Rupiah One ini. Dan ternyata mereka itu sudah tidak lagi memiliki status terdaftar dan tidak lagi berizin di OJK ya. Itu untuk aplikasi Rupiah One. Dan yang selanjutnya adalah aplikasi Danamart. Danamart juga ternyata tidak lagi memiliki status terdaftar dan berizin. Dan yang selanjutnya adalah aplikasi Vestia. Aplikasi Vestia juga tidak lagi terdaftar dan tidak lagi berizin di OJK. Dan yang terakhir adalah aplikasi Modal Usaha. Jadi itulah beberapa aplikasi pinjol yang pernah terdaftar dan berlabel OJK, tapi ternyata hari ini sudah tidak lagi berstatus terdaftar dan tidak berizin. Artinya tidak berizin, tidak boleh lagi beroperasi untuk meminjam-minjamkan uangnya kepada kawan-kawan yang lain. Kalau mereka masih ada melakukan pinjam meminjam ya atau memberikan pinjaman, berarti mereka status operasionalnya dinyatakan ilegal. Ilegal artinya tidak boleh dilanjutkan dan tidak taat lagi pada peraturan pemerintah. Oke, jadi mungkin itulah beberapa aplikasi yang hari ini mudah-mudahan bisa menambah informasi untuk kawan-kawan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.